if there is no domestic helper, I can't go out to work, and I had to stay at home. I want to go out to work and to earn some more money to support the family. This is a very, very good chance to the Hong Kong women can go out to work.係啊，唔係㗎，啲人係第3日先上㗎，唔係第1日㗎。Saya di Hong Kong 10 tahun lebih. Kenapa ya saya sampai bisa ke Hong Kong itu ceritanya lebar. Ya, saya lulusan kuliah di swasta, enggak di negeri ya. Kita di Indonesia sarjana banyak sekali kan ngangguran. Kalaupun saya ngajar mungkin 1 bulan 150, 300 gitu ya. Padahal saya sekeluarga 7 orang, saya nomor 2. Kemudian saya berpikiran mungkin saya keluar negeri aja. Saya ingin sukses paling tidak. Saya ingin merasa bisa berbuat sesuatu kepada orang tua atau keluarga. Itu yang ada pada saya gitu. Makanya kenapa sampai sekarang saya masih lajang. Setiap minggu kegiatan saya di sini di konsulat sini. Kami mengadakan wadah yang kita namakan Sanggar Budaya. Ya, kegiatan sanggar itu antara lain tari, kemudian ada olahraga. Pembinanya tuh nggak ada, ya saya sendiri sama teman-teman sedikit yang agak ada bisaan. Kebetulan bos saya mendukung sekali semua kegiatan saya karena saya orangnya fair dengan majikan. Apapun yang ada pada saya selalu cerita gitu. Jadi dia percaya gitu sama saya. Mama pun Jawa. Iniจะ2啲。你個半啊？唔使咁多啦，BB啊，哇，得。Halo, kau main kaitan? Namaku Riantini, umur 30 tahun. Tinggal di sini hampir 6 tahun. Saya jobnya itu ngurus bobok, ya bersih-bersih lah, masak, belanja. Kakak, enggak. Tadi sama enggak? Iya, 差唔多1蚊，係啊，越南藍參得啦，差唔多20蚊得。哦，多謝。480。Dah, sama. Aku nikah itu umur 13 hampir 14 ya. Itu suami saya selisih 12 tahun. Itu, tapi kan pernikahan saya kan dijodohin. Yang penting orang tua bahagia, gimana saya jalanin. Akhirnya dia nyerahin saya itu di surat cerainya itu dia bilang kalau aku selingkuh gitu loh. Lah aku ya nanya ke dia kalau aku selingkuh mana buktinya, aku tak gituin. Ada bukti enggak? Kamu jangan asal ngomong, jangan cuma denger orang, aku bilang gitu. Aku jadi istri dia itu kayaknya budak gitu loh. Kalau dia waktu mau aja dia minta aku waktunya aku kerja, aku disuruh kerja. Tapi giliran aku butuh, ya dianya kayak gitu loh. Jadi aku mending aku jadi budak, jadi babu ke luar negeri, aku dapat gaji. Kue ya, hah? Kue ya? Ya, thank. Tiap ya, nem pai công quan đi à, po nem pai ngô, ngô已經上咗天啦，你唔pai我啦，係咪？佢剪頭髮幾靚，靚唔靚啊？我剪頭髮收20蚊一個，喂，20蚊啊！我同你剪頭髮又唔收錢，喂你真係啊，喂！你喺側邊都成30幾蚊喎，洗埋頭髮先50幾啦，哥。我唔使啦，我20蚊得啦，買電話卡啦 ，OK 啊。我幾靚？你問我朋友啦，靚唔靚啊？不止嗰個人話你靚女喎，你好似18歲嗰啲人啊，知唔知啊？點知係60幾咯？自己要鞋嘛！哇！你會集腿咯，你等埋妹妹先啦，等埋妹妹上嚟。
Kok malu? Aku udah punya anak. Sekarang udah kelas 3 SMP. Cewek lagi. Dia ikut papanya. Aku minim 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali aku pasti telepon, Pak SMS gitu loh. Aku nanya gimana kabar, terus kadang kalau aku udah nggak telepon dia ngasih tahu, Ma besok mau tes, apa aku dikirim pulsa gitu. Udah terus nanya, kapan ntar mama pulang mau cuti? Aku bilang ya ntar kalau kamu liburan aja ya. Ya nanti aku liburan panjang lulusan kelas 3, aku kasih tahu kamu, terus mama pulang gitu. Terus kamu mau pulang kemana ya? Pokoknya aku pengen enjoy sama mama. Pokoknya kita refreshing kemana, kita rekreasi kemana, dia bilang gitu. Angge wingi anu sepatune mae pun tak titipne teng koncone mae. Sing ajeng wangsul Indonesia, yo mengke anu koncone mae men menghubungi TV ngeten to. Ya, I love you, Mama. Oke, I love you too, darling. Oke, baik. Pokoknya TV yang giat belajar ya. Nah, Mama sayang TV. Nah, ini sepatu buat anakku. Ini aku namanya Febri Pertiwi. Pokoknya dia cakep lah, tinggi, gede, kayak aku katanya. Nih sepatu, aduh ada kertasnya. Apa nomornya berapa ya? 40. Ini sih talinya aku ganti sendiri, tapi yang originalnya aku kasih juga. Soalnya dia anaknya itu nggak mau neko-neko gitu loh. Pengen yang gaul tapi yang natural. Tinggal nanti cari laptop aja buat my darlingku tersayang. Dia mau candy ya? Yao. Yao candy. They ask me every time I go to house, my food married, they follow me. Not every time嘅。 Every time, yeah, just same， 青山都係the same。總之有人啦。係啊，一定有人。有人。點樣啊？而家有冇咩唔舒服啊？有個 blood non-stop yeah period 咁樣咯。But no, I think that from 18. Hasil terakhir dari rumah sakit mengatakan saya harus operasi, otomatis kan dilihat apa ya, ya takut saya dilihat vagina saya gitu kan, itu gimana gitu loh. Jangan sampai orang lain tahu dulu sebelum calon suami gitulah.有冇做過呢個檢啊嘅檢查？ Proses saya menjelaskan ke calon suami tentang operasi saya lewat vagina tuh sampai sekarang pun dia belum mau menerima gitu loh. Sampai teman saya pulang ke Indo, kemudian dia mampir ke rumah calon suami, dan calon suami saya tuh masih tanya sama teman saya, apa benar Buwati itu memang benar-benar operasi. Dia bilang gitu. Saya kan masih kaget. Padahal saya pulang tinggal berapa hari lagi. Sampai sekarang pun dia masih belum jelas atau belum terima gitu loh. Tahun saya si Mbak Wati itu ya sehat-sehat aja, nggak tahu-tahu akhir-akhir mau pulang itu namanya sakit sejenis tumor itu kan nggak dadak gitu. Gini ku wow izin tengkulo ngoten niku wow tendo dewe permasalahan gini ku sekalipun Mbak Wati niku saya bujang dereng istilahnya pakai Mbak Wati gampang ya, pernah berhubungan dengan yang itu istilahnya nopek ya
si asli nih ngoten lho, si asli ngoten. Waktu niku terus operasi bedah. Terakhir niku mboten operasi bedah, terus kutang letih terus nyakiti nggih sing ngagem niku wau sak telur niku wau terus cat. Tapi nggih operasi terus liwat niku wau ngoten lho. Kok setengah mboten pecah dos kula niku. Namung kula niku namung kula suwun kelurusane ngoten lho. Kula yen napa wonten ing mawon ngoten lho. Bayang-bayang saya yang jelas itu yang saya sudah alami itu istri saya sendiri dulu sakitnya begitu ya sejenis hormon 3 tahun sampai dibawa ke rumah sakit sini akhir-akhir dikonsultasikan sama antar dokter itu di sini nggak ada alatnya dikirim ke Jakarta itu nah tahu-tahu kenal Mbak Wati bilangnya sakitnya semacam itu ya saya takutnya itu. Waktu kenalan itu calon suami saya itu bawa anak yang perempuan namanya Wahyu itu. Saya dikenalin tuh saya bukan nggak lihat Mas Yanto, saya lihat anaknya. Terus dari situ tuh saya tertarik gitu loh, saya ternyuh wah anak ini mungkin nangis. Mungkin butuh figur seorang ibu gitu loh ya. Terus dari situlah saya ingin apa ya Allah mungkin saya bisa jadi ibunya. Dari situlah saya mau menerima persahabatan itu gitu loh. Saya kenalin teman saya dengan Mas Yanto gitu. Terus akhirnya saya menerima Mas Yanto dengan apa adanya, dengan keluguannya. Saya benar-benar sudah siap jadi calon istrinya. Walaupun masalah itu sampai sekarang menggantung, masalah operasi saya itu. Sinchigina. Jalesek kok. Kaman jalesek cha siu bao. Hả? Hổ mì mà xích yin chứ wih, Haji Din ngotolah pada. Nah, kita ngerokok sih oke lah. Aku sama jikanku juga udah tahu. Yang paling jelek aja udah tahu. aku suka sama cewek gitu loh, nggak suka sama cowok itu lah. Udah tahu. Yang penting jangan dibawa ke rumah gitu aja. Terus mereka bilang ya oke itu nggak apa-apa. Itu kan pribadi kamu, hak asasi kamu. Yang penting kamu bisa bedain mana waktunya kerja, mana waktunya kamu enjoy gitu. Jadi aku ya bilang ya oke, Pak aku coba sebaik mungkin gitu loh. I try my best. Mau thải thêm mà. Hả? Mau thải. Cầm hậu. Terus sana. Thải thêm doa. Pak thôi. Hay ya. Aku sih lebih enakan hubungan sama cewek. Soalnya pernah punya suami tapi hubungan nggak puas, jadinya mending sama cewek aja. Kenapa sama cewek lebih puas ya? Puas lahir batin gitu loh. Hati juga seneng, batin juga seneng gitu. Aku suka cewek yang feminim. Gitu. Aku lihat pertama itu dia tuh orangnya tuh kalem gitu, lugu banget gitu. Kayak natural kalau ngomong itu juga denger dari suaranya itu halus gitu loh. Apalagi dewasa banget. Makanya mungkin semenjak sama dia aku juga lebih dewasa juga. Aku hubungan sama cewekku karena dia juga mau. Aku bukan maksa dia. Kalau aku maksa dia kan udah lain, ya kan? Lain artinya. Aku maksa karena aku nafsu, ya kan? Tapi karena dia juga sayang, makanya dia memberikan juga ikhlas gitu. Wah. Wah. Sepatunya cakep ya. Ya, li sau cơ ngusung sai beli. Ya li chăm to kipen. Một sông say về lại, hy vọng là kipen hồi hồi san san, hạnh phúc快乐, chờ mình bạn sống. Lo ba lô cung.
izinkan diriku meluahkan rasa. Maafkanlah Rian, andai kau terpaksa. Biar ku paparkan apa yang terjadi, moga engkau tak ulangi. Sungguh tak kusangka kau berpaling tada, setelah lamanya menjalinkan cinta. Dalam diam-diam kau sudah berpunya, tanpa Rian menyadari semuanya. Di sini toko abadi di mana pernikahan sama jenis diadakan di tempat ini juga. Dan juga saya selaku sebagai penghulu 28 kalinya saya menikah sama jenis. Mungkin ini suatu apa ya, mungkin gak diakui seluruh dunia ya kan, tapi inilah kenyataannya. Ya itu namanya toko abadi. Banyak itu anak yang nikah di situ. Terus aku dulu juga ngomong sama dia, ntar kita tunangan, kita merit, kita bikin pesta. Perasaan lebaran di negeri orang itu apa ya, tidak bisa dilukiskan. Sedih banget, kayaknya sukanya nggak ada kok lebaran di sini tuh. Ingat keluarga di rumah, mungkin ya nggak bisa diomongin lah Mbak, pokoknya gitu. Jangan tanya lebaran di sini deh, mau nangis lagi. Pas lebaran saya berusaha kirim SMS ke Mas Yanto yang ngucapin minal aidin wal faizin gitu, tapi nggak dibales. Lama, baru 2 harinya mungkin baru bisa kita callingan, telepon. Saya minta maaf ke dia, tapi dalam keadaan marah Mas Yan gitu, dalam keadaan marah ya begitu. Gini ku wow, mboten tercados operasi niki wow, akhirnya terus apa? Kontras antara dua hati kali kulo. Bawa tiga bang beteng kabeh, kulo nggih mboten nyambung. Kulo handle kemawon riyen. Wes sami mentale, sami dipateni ya bene. Diangkat. Kak Hoa juga kok lah ya. Jangan ngusong sek le muyuk tak lah. Hả? Hàm ya, quái là hay. Hà chỉ phong càng ngom mai mê bê le lo. Hai jai to je sek sai le lo fotayan. Beberapa puluh tahun di sini cuma sekali sholat Id sama. Itu hai lah. Hah? Beberapa tahun. Kan koyat niat lo sepurane sama jika mau cho lao là chim chi à. Ê Bina. Lễ hội quỳ à? Quỳ không quỳ à? Hả? Không quỳ à? Không quỳ. Mà anh cho tôi biết phân cố là anh tiền. Phân ra của chúng thảo. Phân cho là liều chi. Mà hàng lý tôi là apa lo mulau là tahu mulau à. Networknya semua sibuk. Telepon ke calon suami juga nggak bisa ngangkat. Terus sampai sekarang belum di SMS. Wah, buat enteng-enteng aja lah, nggak usah ngoyo. Mbak Mary. Halo. Waalaikumsalam. Ini Bu Wati, warna emas. Iya, ini dari saya sama bojoku. Oh
thank you very much Mbak Mary. Terima kasih banget. Aduh, indah sekali kuning emas lagi. Saya belum bilang sama calon suami kalau bajunya gimana-gimana, juga dapat kado juga belum bilang, soalnya SMS belum dibales sampai sekarang. Belum sempat lebaran. Masalah sekecil apapun, asal kita mau saling terbuka pasti ada jalan keluarnya kan. Aku ketemu kamu aja kamu cuek, ya. Aku udah coba untuk ngerayu kamu, untuk libur kamu, untuk ngakuin salahku. Kamunya sama aja, dingin kayak gitu. Emang lemari sekali. Ya. Saya kan terkenal belum menikah, jadi saya kepulangan saya ini kabar baik buat mereka seneng katanya karena saya laku gitu. Terus mereka say goodbye, ada yang ngasih kenang-kenangan, kasih amplop, saya buka isinya uang, wah dapat uang. Terus ada majikan saya kasih hadiah souvenir. Maksudnya souvenir itu untuk pernikahan saya kan, nanti kalau tamu dikasih kenang-kenangan. Itu saya dikasih 200 biji souvenir. Di saat-saat saya menjelang pulang ini kayaknya ada apa ya, sesuatu yang sangat berarti buat saya. Suka semakin baik. Kemudian mereka terakhir ngajak saya ke Disneyland ini kayak apa ya? Kayak ini seperti piagam penghargaan buat saya gitu loh. Kayak senang sekali gitu loh. Alhamdulillah, ternyata aku transit di Singapura. Kalau Terminal 3 di Jakarta itu ribet banget, jadi apapun pakai uang. Saya juga belum tahu nanti pulang dijemput apa tidak, saya juga belum tahu. Ya kayaknya dia masih belum percaya aja kalau saya operasi lewat vagina tuh, dia masih belum percaya. Betapaku saat ini ku benci untuk mencinta, mencintaimu. Oh, betapaku saat ini ku cinta untuk membencimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintai. Kita udah ada perjanjian gitu. Kita hubungan tuh dek sini, dek Hongkong ya dek Hong, tapi dek rumah ntar kita istilah sebatas teman saudara aja, mas jangan lebih banget gitu. Nah kan kita tahu adat orang timur kan kayak gitu, jadinya jangan sampai maluin orang tua gitu. Istilahnya hubungannya itu sebatas kita dek sini mampu, masih bisa jalanin, kita jalanin. Ini besar ini loh. Ini namanya apa? Myom tumor. Ya aku tadi ya hasilnya akhirnya aku diperiksa lagi di USG sama dengan dokter Imam, hasilnya 8 kali berapa gitu loh, besar sekali. Memang katanya harus diangkat gitu. Diangkat terus rahimnya juga diangkat sekali gitu. Terus memang kita nggak punya keturunan.
Terus aku ngomong kenapa saya operasinya dulu waktu ngomong itu lewat vagina. Terus iya soalnya kalau dibedah ini kan mengoperasi kandungan kan saya belum melahirkan gitu, nantinya kandungannya diangkat gitu loh, makanya lewat bawah. Benar kan? Benar toh? Itu sekarang dia jelas, mungkin dia semakin sayang. Kalau Pak Yanto sendiri, Mbak Arwati nggak punya keturunan gimana? Nggak apa-apa? Ku mencari seorang gadis yang cantik juga manis, rambut panjang dan lurus. Keluargaku dari keluarga keturunan apa sih? Keturunan Itu Arab. digunting sedikit ya, katanya itu buat kesehatan. Kalau anak perempuan lahir itu disunat. Kalau aku nggak disunat. Tujuannya untuk apa gitu? Ada untungnya juga. Memang Dari tradisi. ajaran agama Islam kan memang kalau perempuan itu ketika dilahirkan langsung disunat. Itu menyakiti perempuan dan nggak boleh. Untuk kesehatan. Insya Allah dapat pahala. Terus saya milih kalau masih bayi, mereka juga memang nggak ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ya limakin wis dimantapaken ya mang lamun sampai tadi bakal kalam ya untuk sholat. Kalau tradisi orang Indramayu kan jadi hitan waktu bayi aja. Kalau sekarang kan rasulan harus dilaksanakan. Ya habis musim panen diadakan rasulan syukuran buat ngerasulin anak kita supaya sah masuk Islam. Sunat untuk orang perempuan itu hukumnya wajib karena perempuan itu kalau tidak disunat itu ada 7 unsur yang akan menyebabkan kejelekan pada pribadinya. Yang pertama itu kalau perempuan nggak disunat, seksnya itu nggak karuan. Terus kedua, banyak nyelewengnya, nggak bisa dipercaya oleh suami. Terus yang ketiga itu dalam anunya nggak mantap gitu. Terus kalau ada angin yang anu tuh suka gampang terbawa arus gitu. Sepanjang ini perempuan itu apakah sunat atau tidak seperti anak sendiri terserah kepada praji saja. Tapi Kiai mengatakan bahwa perempuan juga harus sunat. Ketika itu saya masih kecil ya, mungkin mendekati 6 tahun ya, karena seingat saya ketika itu belum sekolah. Saya tidak berpikir apa-apa, jadi ya udah manut aja nurut. Tapi ternyata ketika bahwa sunat perempuan dengan sunat laki ternyata membedakan. Kalau laki-laki dalam segi
kesehatan juga memang harus, tapi katanya ternyata kalau perempuan tidak ada gitu loh. Loh kenapa harus disunat kalau tidak ada gitu. Sementara kita diam di desa, kalau tidak mengikuti aturan dalam adat, kita bisa dikucilkan. Jadi kalau umpamanya mungkin juga nanti ketika saya memilih tidak, mungkin saya juga bisa dimusuhi oleh orang-orang yang memang lebih percaya ke adat gitu. Jadi begini, memang kalau khitan itu adalah sunat bagi laki-laki dan makrama suatu kemuliaan bagi perempuan. Jadi kegunaan dari khitan perempuan ini adalah untuk menstabilkan syahwatnya. Di kampungku itu tradisi khitan terhadap perempuannya itu tidak menyakitkan. Saya di khitan usia antara mungkin 5 atau 6 tahun. Saya ingat waktu itu sama Umi itu panggilan ibu saya, dikasih tahu dulu gitu seminggu sebelumnya. Terus ayo nong ke kamar. Mau dihitan? Iya. Wah, takut kan, wah dipotong pakai apa gitu kan. Kan ngebayangin kalau cowok itu kan ada alat-alatnya gitu. Ini nanti nong dipotong pakai apa? Enggak kok, ini apa, diliatin dia. Apa namanya, ada kunyit gitu kan. Kecil banget gini gitu. Kan tetap kebayang takut gitu kan. Ini akhirnya dikasih uang gitu, antara 100 sampai 1000 lah, lupa. Ya udah akhirnya masuk kamar terus langsung di gitu, udah selesai. Loh kok dihitan cuma begini aja? Iya memang begitu aja. Terus hajatannya kapan? Enggak ada hajatannya. Yang pula ya. Kalau itu, aku ini kan dibesarkan dalam tradisi yang sangat Islam, yang lebih moderat, menerima perbedaan. Ini membuat aku juga bisa mencari jawaban terhadap apapun yang kita anggap mengganggu sebenarnya hidup kita. Di hitan awewe itu menurut Abah eta sunat tanah kenapa? Wajib atau apa? Entenya. Eta aya ieu na Bah. Dalilna aya. Ada. Ya maksudnya itu untuk menjaga kehormatan wanita. Sebuah wanita itu syahwatnya banyak, besar. Itu dasarnya naonnya Bah, bahwa misalnya perempuan itu nafsunya lebih besar dari laki-laki Bah? Hadis Nabi. Hadis Nabi. Kumaha eta Bah hadis Nabi? Ya, ada salah satu otot yang mendorong ke arah syahwat perempuan itu berlebihan daripada laki-laki. Karena itu harus dihilangkan sedikit. Eta hadisna lemah atau nabi kuat? Benar, kuat. Kalau laki-laki kan itu tradisi sejak Nabi Ibrahim. Kami perempuan itu tradisi apa itu Bah? Anu aja sejak Wali Songo. Oh sejak Wali Songo? Kalau di Jawa, kalau di Indonesia. Jadi sebelum ada Wali Songo di Indonesia nggak ada Bah ya? Cuma kenapa ya itu kemudian diteruskan ya tradisi? Kalau nggak ada ilatnya gitu Bah buat perempuan itu ya? Untuk ini, untuk menyamakan ini. Oh menyamakan bahwa perempuan juga sama manusia. Dengan laki-laki. Oh manusia. Iya. Manusia tidak bisa di. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nom Gus Dur. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan perempuan ya Gus Dur. Menurut Gus Dur, sunat atau khitan terhadap perempuan itu gimana? Karena kita melihat kalau misalnya di negara Afrika misalnya, khitan terhadap perempuan kan seperti terhadap laki-laki ya, dipotong gitu. Nah, bagaimana menurut Gus Dur kalau
hukumnya sendiri dalam Islam itu hitan untuk perempuan itu gimana sih Gus? Terima kasih. Dalam Islam itu nggak ada itu. Nggak ada teks masuk dari situ. Jadi ya apa transisi Indonesia atas nama Islam dimasukkan. Memang ada beda pendapat. Kalau Syafi'i mengatakan wajib bagi laki-laki dan perempuan. Tapi ada yang mengatakan sunat dua-duanya. Ada yang mengatakan sunat bagi laki-laki, suatu kemuliaan bagi perempuan. Suatu kemuliaan berarti sunat juga. Aku masih ingat waktu itu liburan sekitar usia 10-11 tahun. Aku dan 3 orang adikku dibawa ayah ke satu klinik kecil di Bukit Tinggi. Ayah memutuskan kalian khitan karena menganggap itu adalah bagian untuk menyempurnakan diri kalian sebagai perempuan. Berpuluh tahun setelah itu aku terus mencari apa sih pengertian dari menyempurnakan diri sebagai perempuan itu. Bukankah kita sudah dibuat sedemikian lengkap dan sempurna oleh Allah? Prosesnya nggak terlalu lancar ya pas di aku. Rasanya sih obat biusnya nggak bekerja terlalu bagus, jadi belum selesai prosesnya aku sudah merasakan kesakitan. Aku ingat sekali sambil menangis kencang ya waktu itu, terus disabar-sabarkan oleh suster dan perawat di sana. Akhirnya ya sambil terus menahan sakit dan mereka menambah obat bius, tapi udah nggak bekerja lagi karena prosesnya sudah mau habis gitu. Perasaan trauma, disakiti dan apa ya, terzalimi dan merasa tidak punya pilihan itu terus-terusan terbawa dan menggangguku sampai dewasa gitu. Nusantara 3 ya? Langsung ya ke sana ya? Udah ya? Oke, sip, saya langsung ke situ ya. Saya akan menjelaskan di korban kekerasan tragedi Monas tanggal 1 Juni. Saya menghimbau kepada seluruh perempuan Indonesia untuk bersuara, untuk bangkit. Bangkitlah perempuan Indonesia untuk menyuarakan perdamaian. Tidak akan ada lagi kekerasan atas nama agama di bumi Indonesia ini, apalagi menimpa perempuan. Saya Islam, bela Islam. Siapa yang tidak mau bilang Islam bela? Kalau saya sih meragukan ya, meragukan soal-soal kayak gitu. Kalau udah ngatur soal perempuan itu saya ragu itu. Apalagi selalu dibilang soal kehormatan. Ini nyantelnya pasti bukan buat kehormatan buat dirinya sendiri, tapi pasti selalu dikaitkan dengan pasangannya. Perempuan di situ benar-benar nobody. Perempuan tidak punya tempat sama sekali. Dia dikontrol habis-habisan. Khitan itu adalah bentuk kontrol terhadap wilayah private domestik perempuan. Saya ingatnya sebelum tahun 90-an udah berkesenian, kumpul sama teman-teman perempuan sini yang namanya kumpul seniman-seniman daerah gitu. Beberapa teman mungkin dia punya suami tapi masih bisa selingkuh, nyeleweng macam-macam kayak gitu, dan sampai keluarlah celotehan itu, dan itu juga membuat saya kaget. Dia itu kok liar banget gitu loh. Jadi perempuan, padahal dia punya suami, tapi dia bla gitu, jelek keluar. Dia dulunya disunat enggak sih liar kayak gitu. Jadi keluar gitu loh. Dan itu juga membuat saya kaget. Jadi kalau perempuan disunat itu untuk mengontrol liarnya. Beberapa referensi mengatakan kalau perempuan yang tidak dikhitan itu nafsunya kuat.
aku tumbuh besar, aku jalan dengan pertanyaan, kalau tidak disunat apakah perempuan akan jadi makhluk yang liar? Liar seperti apa? Atau kalau misalnya disunat akan jadi makhluk yang seperti apa menghadapi pasangannya? Aku kemudian memutuskan mencari ayat-ayat yang menguatkan, yang menguatkan bahwa memang perempuan harus menjalani sunat sebagaimana halnya laki-laki. Karena soal sunat laki-laki kan memang sudah dijelaskan dengan sahih di dalam hadis dan Quran juga. Tapi untuk perempuan sejauh ini aku belum ketemu ya. Menurut Ali Akbar, nanti kalau tidak terbuka di situ bisa bersarang penyakit di situ. Ada kuman-kuman apa bisa menjadikan kanker dan sebagainya. Jadi dari tinjauan kesehatan juga membenarkan. Sebetulnya soal khitan itu tradisi Arab dan tradisi masyarakat kuno itu sudah mengenal jauh sebelum Islam datang. Tradisi termasuk tradisi jahiliyah. Islam datang, seperti halnya beberapa ajaran dalam Islam, Nabi itu tidak langsung menegasikan begitu. Jadi Nabi itu sepertinya seorang yang psikolog, sangat membaca keadaan bahwa tidak bisa dong langsung dikatakan itu haram gitu ya. Jadi gradual. Jadi Nabi mengatakan, oke, lakukan ya, wala tunhiki. Kata kuncinya itu, tapi potonglah tapi jangan berlebihan gitu. Tapi kalau sekarang di beberapa tempat itu justru merasa Islami kalau itu dipotong habis gitu. Jadi salah satu yang menjadikan itu karena khitan itu dianggap sebagai salah satu bentuk pengislaman gitu, seperti sunat laki-laki. Dan yang kedua ada pandangan bahwa ada hadis Nabi, kalau kamu khitan itu adalah menyenangkan pasanganmu gitu. Tapi saya pikir itu sangat tidak Islami karena kenapa kita harus menderita untuk kesenangan orang lain? Bukan untuk kesehatan seperti kita. Nggak ada sama sekali soal kesehatan, karena kalau di dunia medis, bahkan kemarin kita putuskan di Departemen Kesehatan akan dikenai sanksi kepada para bidan, para dokter yang melakukan khitan, karena itu tidak ada dasar sainsnya, tidak diajarkan perempuan tinggi. Jadi kalau ada yang melakukan itu berarti dia mengada-ada. Kalau bayi perempuan disunat tuh ada itunya nggak sih? Perlu literaturnya saya kasih literaturnya bahwa itu haram hukumnya menurut Depkes, Departemen Kesehatan. Iya. Jadi di sini juga nggak ada praktek sunat perempuan. Nggak ada dan nggak boleh. Nggak boleh. Soalnya suka ada rumah sakit yang nawarin kan mau disunat apa enggak anak perempuannya. Tidak pernah boleh dari aturannya dari Depkes. Oh, apa bagus dong ya? Jadi anak perempuan tidak disunat, justru akan memberikan cacat pada kelamin. Sebetulnya udah blok dari memori saya pengalaman itu, karena waktu dilahirkan anak saya perempuan, hari kedua kalau salah itu saya ke sana lagi nangis. Kasihan juga ya nangis-nangis gitu. Saya bilang gitu, ya udah biasa mas kalau disunat dan ditindik tuh biasa nangis. Saya shock kan. Terus saya tanya, kok kamu membiarkan ini anak saya disunat? Ya biarin ibu saya yang ini, dia bilang yang biar gampang dan biar semuanya selesai. Kita pulang udah selesai katanya. Tapi kan kamu tahu saya nggak mau itu terjadi. Saya bilang, udah biasa kok itu. Nah, berarti kan influence orang tua tuh sangat kuat ya terhadap si ibu ini, ibu anak saya ini. Dengan keadaan seperti itu, saya nggak bisa mempertahankan kebersamaannya gitu. Ketika Andrea sudah lahir, kebetulan aku tuh mengambil kamar VIP ya, untuk kenyamanan, untuk ketenangan, semuanya pokoknya serba tertata rapi lah, terencanakan semua gitu. Setelah proses kelahiran itu selesai, besoknya itu aku langsung dibilang sama susternya, Ibu, Andrea sudah dihitan dan juga ditindik. Wah, anakku dihitan itu seperti apa? Gitu, enggak kok Bu, itu cuma dibalurin sama betadin gitu. Yang aku sesalkan dari itu semua adalah bahwa aku tidak melihat langsung prosesnya. Semestinya ada diskusi dulu ya, jadi tidak langsung fait accompli soal
dihitan, ditindik dan lain-lain untuk perempuan. Nggak tahu ya, waktu itu aku merasa dapat kekuatan dari mana menjawab pertanyaan-pertanyaan kerabat yang datang waktu itu. Aku bilang aja, kalau soal tindik anakku bisa memutuskan sendiri nanti akan berapa lubang yang akan dia bikin di kupingnya. Tapi kalau soal sunat kami memutuskan untuk tidak. Aku merasa beban bertahun-tahun yang aku bawa itu tiba-tiba hilang begitu aja, karena dengan percaya diri aku bilang bahwa oke, aku bisa bikin keputusan untuk anakku. Kalaupun dia kemudian bertanya kenapa enggak, aku punya alasan untuk ngomong. Kalau di Indonesia kan mazhab Syafi'i yang kuat mengakar, mazhab Syafi'i wajib. Justru di Indonesia mengakar di masyarakat itu wajib. Hanya caranya tadi itu harus yang benar, bukan potong semua atau dilukai, dijepit dan sebagainya gitu. Nah, makanya tukang khitan harus ditatar. Nah, kalau dari segi laki-laki yang ngomong gitu, saya bisa inilah, ya patriarchal mentality lah, saya bisa kotak-kotakin gitu ya. Tapi si perempuan sendiri mengiyakan praktek itu gitu. Nah itu saya tidak ngerti. Khitan perempuan itu bukan untuk dirinya. Khitan perempuan itu buat orang lain. Ada beberapa aspek dalam budaya kita yang menurut saya indah gitu ya. Tapi kalau anak kecil disunat, ya menurut saya itu nggak indah. Jadi untuk apa gitu diteruskan praktek seperti itu gitu. Kalau memang, walaupun itu tradisi sekali, dan dalam segi sehat juga memang tidak diharuskan, saya memilih ngapain disunat. Kita nunggu dulu ya, Mik? Bismillahirrahmanirrahim. Wasobi. Sayang deh. Kematian kanker pada wanita itu yang paling banyak itu kanker mulut rahim. Pada sebagian besar rumah sakit menduduki peringkat pertama. Termasuk masalah keputihan yang barangkali banyak dikeluhkan ya oleh remaja, oleh ibu-ibu, termasuk masalah yang ditangani oleh dokter kandungan atau ginekolog. Nama virus Holding Store itu kalau nggak salah apa? Ini tante pusing deh kayaknya. Tante taunya McMoney aja. Apa kenapa mas? Buat apa? Siapa kan belum married? Maksudnya masih satu dokter kandungan dengan umur yang sekian kan pasti orang mikir yang macam-macam. Kalau dengar-dengar dari orang sih dikobok-kobok katanya. Menurut gue it's humiliating. No, I will never do it here at least. I'll go to Singapore. As long as we open our leg up udah kayak baik-baik gitu perversion gitu. Waktu itu selama 3 bulan aku nggak mens, jadi aku pengennya ya periksa gitu. Tapi ada teman-teman yang bilang gini, waduh kamu kan masih single gitu, apalagi kamu masih SMA pakai kerudung lagi gitu. Because we are Muslim country and I think that plays a big part ya. Tidak populer gitu ke ginekolog kan, populer hanya untuk orang yang sudah menikah, misalnya berencana punya anak. 1, gue nggak tahu mau di mana. 2, rada malu kali ya.
di Kemang di Cafe Bro. Terakhir sekolah di SMK Tridharma 4. Habis lulus langsung kerja. Cita-cita Kelly ingin sukses sih, cuman yang lebih ini jadi dokter sih pengennya, cuman gak mungkin. Kalau kegiatan di Bru sih paling ngelayanin tamu yang baru datang. Terus kalau misalnya ada kegiatan yang lain cuma kayak gunting-gunting tisu, abis tamu keluar lap meja kayak gitu. Biasanya aku punya masalah, punya problem masalah keputihan. Awalnya sih nggak tahu keputihan itu tuh bakal berbahaya atau enggak. Biasanya nyari informasi dari teman-teman aja, gimana pernah keputihan nggak kayak gini, terus biasa aja kali ntar juga hilang. Pengen banget ya periksa, cuman dari apa sih kayak biaya, terus pengeluaran juga kan banyak. Gaji Kelly tuh cuma 750. Kos aja kan sebulan 360 ya. Kadang sisanya itu buat mama. Jadi kalau misalnya untuk berobat yang langsung rutin kayak gitu nggak bisa. Kelly nggak pernah saya untuk pikir bawa ke dokter nih Kelly, ini nggak pernah sih, saya nggak pernah nanya gitu. Saya sibuk kerja, jadinya saya nggak terlalu matiin anak juga gitu. Soalnya kan udah kisah dua-duanya, jadi Kelly hidup sama mama kandung sama ya Tiri. Pas Kelly kerja di di kafe gitu kan, ayah di sana nggak setuju kayak gitu, akhirnya dia nggak anggap Kelly gitu sebagai anak. Saya juga nggak pernah cerita sama tetangga masalah keputihan. Kayaknya mau cerita tuh malu. Cuma dia suka sakit, dia bilang, "Man Kelly sakit sih, Ma." Kadang-kadang khawatir juga sih gitu. Kadang-kadang dia suka kelewat sakit juga. Cuma saya kadang-kadang mau bilang apa gitu, belum apa gitu. Sedang saya nggak pernah merasakan seperti itu gitu. Kelly, Intan kenal dari SMP waktu pas kelas 1 sampai kelas 3 Meli pisah sendiri ya. Intan pernah rebutan sama Nopi waktu kita lagi main jujur-jujuran dari botol kayak gitu. Terus pernah juga kan sama Meli rebutan Awil. Mungkin pacaran yang sekarang ya, anak zaman sekarang mah udah parah ya, nggak tahu batas, intinya nggak tahu batas. Jadi waktu itu di sekolah sempat mau ngadain yang namanya tes kevirginan, tes keperawanan. Itu katanya sih dengan apa ya? Kalau kita masuk ke gerbang sekolah, kalau misalkan kita udah nggak perawan lagi, itu bakal bunyi gerbangnya. Itu bakal bunyi, tapi kalau misalnya yang masih perawan, itu ya nggak akan bunyi gerbangnya. Lo kadang suka keputihan gak sih? Oh iya, pernah. Keputihan bukan yang wajar ya? Tapi keputihan tuh ada dua tau. Maksudnya itu kan ada yang antar gitu kan, kayak ada yang ingus, terus ada yang cair gitu kan. Katanya kalau misalnya yang cair-cair gitu kan gatalnya itu loh, gatal bu. Tapi ada yang bilang sepele, ada yang bilang enggak. Tapi ada yang bilang itu penyakit. Iya sih. Yang benar itu penyakit. Lu kalau mau cari tahu kepikiran lu kemana? Orang paling dekat gua, iya. Paling nyokap. Enggak gitu. Bukan nyokap. Kata nyokap lu belum pernah bilang sih. Jadi kalau misalnya kita kayak keputihan juga kayak itu, kita nanya ke dokter kandungan. Iya lah. Iya kali ya. Kalau kandungan itu nggak harus. Ini kalau hamil doang ya? Setahu gue sih gitu. Orang hamil doang. Iya yang doang. Kalau misalnya buat ngecek doang? Nah itu dia, gue nggak tahu. Ngeceknya ke dokter apa? Tapi kebanyakan sih yang kalau dokter-dokter kayak gitu udah nikah semua sih ya. Tapi saya kita cewek Bandung, kita kesana.
wanita kalau sudah menstruasi ya harusnya memang memeriksakan diri ke dokter kandungan. Tumor-tumor kandungan tuh nggak hanya pada wanita yang usia reproduksi ya, itu ada juga yang terjadi pada anak-anak perempuan masih kecil ya. Nah mestinya apakah dia remaja ya mesti mencari atau bertanya ke dokter spesialis kandungan untuk dinilai. Sekarang harus menyingkirkan rasa malu ya. Kalau memang di situ ada keluhan, jangan sampai karena kita malu akhirnya ada katakan ada kanker nggak ketahuan gitu ya. Ke dokter kandungan itu jauh lebih nyebelin daripada gue harus ke dokter gigi. Dari resepsionis itu udah ditanya nona atau nyonya. Isi form pasti ada nona atau nyonya, itu pasti ditanya. Jadi kayaknya itu adalah pertanyaan paling urgent di dalam institusi itu. Dan formulirnya itu tuh ada kayaknya nggak ada ruang buat kita bilang kalau kita single gitu. Udah pasti aja nyonya. Hubungannya gitu gue nona apa nyonya, bukannya status kesehatan gue gitu yang lebih penting. Beberapa bulan yang lalu, teman kantor gue ngajakin pemeriksaan pap smear kolektif. Wah lucu juga nih pap smear, mahal gitu kan kalau sendiri, dan itu gratis. Ya udah, gue dengan PD-nya gue daftar lewat mailing list kantor. Gue ikutan dong. Sampai di sana tentunya dikasih form, ada tulisan nyonya dan nona gitu-gitu. Gue isinya nona, terus kemudian dipanggil sama susternya. Ini kartunya nona kan mbak? Nona kan bukan nyonya? Iya. Mbak udah nikah belum? Belum. Tapi ini kan untuk yang sudah menikah gitu, kenceng di depan orang-orang yang lagi. Ntar sakit loh mbak, masuk-masukin itu kan. Emang nggak takut ya nanti kalau robek atau apa gitu? Enggak lah, kenapa harus takut? Jadi begini ya, kalau pap smear itu kan harus vaginanya dibuka. Kalau dia belum berhubungan seksual, dokternya merusak selaput darahnya dong. Oke, saya sudah tidak perawan dan gue sebenarnya gue harus ngomong itu keras-keras gitu. Sebentar ya, saya tanya ke dokternya dulu. Berapa lama mereka kembali lagi bilang bahwa itu adalah peraturan dari rumah sakit yang bilang bahwa yang belum menikah tidak bisa memeriksakan pap smear. Harus pakai izin suami loh. Ntar kan mempengaruhi kalau gimana-gimana kan yang marah calonnya situ. Mulai tidak wajar ketika dia mempertanyakan kenapa tidak menikah. Kalau gue nggak mau nikah terus kenapa gitu? Ya makanya nikah, jadi nggak begini nih penyakitnya. Masa saya harus nunggu entah kapan 5 atau 10 tahun lagi sampai saya kawin, saya baru ke dokter, keburu busuk kali nanti. Akhirnya gue disuruh pulang. Ya udahlah, saya males ngadepin mereka nggak mau ngelayanin. Mungkin petugasnya itu nggak ngerti bedanya antara kata-kata setelah menikah dan setelah hubungan seksual gitu. Oh dokternya pasti ngerti. Ya, aku nemuin dokternya, aku bilang aku seks aktif, aku bilang aku punya penyakit. Dia bilang tetap ini prosedur, kalau orang yang bisa pap smear di sini adalah orang yang sudah mempunyai surat menikah. Pada saat gue keluar dari situ, gue melihat mereka giggle dengan satpam di belakang gue karena kengototan gue untuk memeriksakan diri gue gitu, memeriksakan kesehatan gue. Perilaku mereka tuh mengolok-olok. Makanya saya selalu mengatakan, kan dulu memang menikah, setelah menikah saya selalu bilang ini bukan soal menikahnya tapi soal hubungan seksualnya. Aduh, agak trauma ya, agak kesel gitu. Cuman bingung juga mau nanya ke siapa yang kira-kira tahu ginekolog yang terbuka untuk orang-orang yang berstatus belum menikah gitu, untuk periksa kayak gitu tuh di mana. Saya masih belum tahu deh. Oke, nama gue Cinzia dan gue line producer di proyek ini. Dan gue rasa gue juga harus mencoba sendiri untuk merasakan apa yang dialamin perempuan-perempuan ini. Nama saya Naya. Nama saya Sandra. Kita kesini tadi untuk coba cek pap smear. Untuk kepentingan film ini, aku menjadi nona. Oh ini gedung ini mungkin. Oh ini. Kita daftar dulu, nanti baru dilihat. Status ininya delikah atau pengaruh nggak? Pas masuk ditanya dengan susternya keluhannya apa. Kalau misalnya mau pap smear, hah? Emang mau pap smear? Kan masih nona. Emang beneran nggak boleh ya mbak? Kan itu nanti dicolok. Dicolok kemana mbak? Dicolok ke Meki kata mbaknya. Kalau
Miswanya komplain. Ini siapa yang bencana kan? Tidak perawan Biar lagi. yang pecahin alat. Jadi what happened kan gue masuk sama Naya nemenin gue ke sana. Dan begitu dia masuk, oh dia orangnya sangat menyenangkan. Oh selamat siang dokter. Selamat malam. Selamat malam. Oke, an old dokter, dokternya tua, rambutnya putih, kupingnya caplang gitu, lucu banget. Saya mau Udah berumah tangga? Di 98 deh. Hah? Belum juga. Jadi gimana mau pas smirnya dari mana? Udah punya pacar? Udah hubungan sama pacar? Kapan mau nikah? Cinta ya? Yang pengen gitu siapa? Yang pengen gituan saya dan dia. Tapi yang banyak kan dia? Enggak juga, saya juga banyak. Ya kebetulan kita semua butuh lah dokter, namanya juga manusia. Terus dia langsung nyuruh cek ya. Dia langsung ya, udah naik aja dulu. Sakit gak? Aneh. Dan begitu gue naik, dia periksa gitu kan. Everything is okay, oh ya bersih gini gitu. Terus baru gue pikir kan udah nih gue mau ngambil barang, seret tiba-tiba dia menaruh tangannya di paha gue. Why are you doing this to yourself? Mulai di situ gue berhadapan dengan seorang psikolog. Kesan pertama waktu gue masuk ketemu dokternya, kesannya dokternya grogi. Kamu pasmir. Buat apa pasmir? Kamu udah sering hubungan? Iya. Orang tua kamu nggak bingung apa? Kamu pasmir? Kesannya karena kamu mau pap smear, orang tua kamu udah tahu. Orang tua saya kan nggak ada di ruangan ini. Udah tahu belum orang tuanya pernah hubungan? Apa hubungannya? Nah gini, kalau ibu kan terus terang asal gue udah ngakuin itu pasmir, berarti kan udah pernah melakukan hubungan. Ya satu, karena statusnya Mbak Maya kan masih gadis. Perdebatan itu agak panjang karena gue juga nggak menjawab tahu apa enggak. Gue jawabnya kan saya sudah 26 tahun, ya kan. Nah, apa hubungannya orang tua saya tahu kayak enggak, kayak saya pasmir kayak hubungannya apa gitu? Sebelum gue keluar ke ruang konsultasi lagi dia memegang gue seperti ini. Kamu harus menghargai diri kamu sendiri. Adalah dia tiba-tiba menyebutkan prayer Bapak kami, tapi dalam bahasa Inggris. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, Amen. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yes or yes? Yes. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us, and lead us not into temptation, Jauhkanlah kita dari temptation. but deliver us from evil. And what are you doing now is evil. But it's not my evil. I'm not evil. Yeah. You're doing is evil. Berarti dia ngatain gue setan dong. Jangan disia-sia. Itu pondok. Tapi udah ada Tuhan ada tujuannya. Adalah tujuan berkorban untuk semua orang. Bangsa Indonesia bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Pancasila. Pancasila nomor 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ada tempat di Indonesia tidak percaya sama Tuhan. Tidak bertuhan. Tidak ada tempat. I want to know my health. You can be nice to me, but you have your place to be nice to me. Di negara ini harus bertuhan. Kalau percaya bertuhan, Tuhan kan tidak di luar nikah itu ya, tidak ada. Apa untungnya dokter tuh kayak nanya orang tuanya udah tahu apa belum, seakan-akan orang tua saya bisa menghukum dokter. Kalau nanti ada misalnya hasilnya, bisa perlu tindakan lanjutan. Nah kita di Jawa Timur yang ini harus orang tua. Ya itu kan nanti. Nah, Bapak saya belum mulai pap smear udah dibilangin kalau nanti ada kanker ganas ya gimana, nggak serem. Kan kemungkinan. Kamu masih nona, biasanya nona jangan ke pap smear. Dia bilang nggak sih, kita tetap ngasih pap smear. Terus abis itu kenapa ini dia sempat ngomong gini? Kalau di kita orang timur, kalau selama kamu belum nikah, itu masih dalam hubungan orang tuanya. Oke. Kan secara norma budaya ya. Tapi kalau secara legal Enggak apa-apa ya. Legal untuk orang timur tetap orang tua. sampai umur berapa? Sampai menikah. Sampai menikah. Kalau misalnya kalau saya sudah 47 tahun tapi belum menikah, terus orang tuanya udah nggak ada, siapa? Apa kalau gitu dianjurkan lebih gampang pas saya masuk saya bilang nyonya aja ya pas ngisi formulir? Kalau nyonya terserah kamu. Kesimpulannya seorang wanita itu sebelum dia menikah
Jadi sebenarnya dia nggak pernah independen karena kalau dia masih single usia berapapun gitu ya, mau 26 tahun mau berapa tahun gitu. Harus ada pendampingnya, ada pendamping orang tua. Saya kan tidak tahu apa-apa dalam kondisi saya yang sudah diceritain tadi itu. 4 bulan nggak mens nggak teratur. Hubungannya berapa lama? Sering. Udah lebih dari setahun. Udah. Ya udah nggak mau kita pap smear. Di ending dia menyatakan ya kamu butuh pap smear gitu. Yang gue sayangkan, yang mengecewakan itu cuman kalau memang endingnya kayak gitu ya pap smear dulu gitu. Kenapa kok ribet banget awalnya? Ribet. Dia mau pasien-pasien yang chest plank. Yang ini suami saya sudah menikah berapa tahun, atau saya berhubungan seks tapi ibu saya udah tahu, udah ketahuan gue pecun. Akhirnya nggak pap smear. Gue bilang tunggu nanti lah, gue ngerokok dulu. Malah udah stres. Gue juga udah bete sama dokternya. Pelayanan itu yang di Indonesia ini masih sangat banci dan tidak memikirkan, dan itu namanya diskriminatif, itu namanya abusive, itu namanya melanggar hak asasi manusia. Kan lupa tuh mereka tuh hidup yang nyaman itu karena pasien loh. Where is the responsibility? Secara kewajiban konsumen dia sudah membayar dokter kan. Nah dokternya kok ini dibayar berapa sih sama negara untuk bicara bahwa kamu masih perawan? Dokter kan kita kan membantu. Jadi kita tidak boleh menghakimi, oh kamu ini bobrok, bener nggak bener, nggak bisa. Itu yang tidak mereka sadari, bahwa dengan tidak memberikan akses kepada knowledge and information and fact, itu akan mendorong anak-anak muda atau juga semua orang ke dalam kegelapan, di mana mereka meraba-raba di mana ya dapat informasi. Gelap, gelap gitu. Water rushing through, and I find cold and warm at the same time, rising under a cloud of white, flow forever, can stop it now, with the kiss from the sun god, new things I sacrifice, my body sings. Kemudian udah bisa dibilang itu penyakit atau ada kumannya. Kalau misalnya dia nggak berbau, tidak berwarna, sama nggak gatal kan, kalau misalnya putih berlebihan, terus pakai obatnya habis, bisa aja itu karena tumor. Sebenarnya sih takut ya periksa, soalnya dalam waktu pas baca-baca buku itu kalau ginekolog itu langsung diperiksa dari mulut rahimnya kayak gitu. Periksa dari mulut rahim, jadi kayaknya nggak mau periksa, soal takut. Masa bacanya aja udah ngeri banget gitu, apalagi langsung periksa bener, langsung ke ginekolognya kayak gitu. Takut sih, susah, jadi nggak mau diperiksa. Nggak mau, takut. Jadi gimana? Iya, enak banget mau ke dokter. Ya Allah, jadi gimana ntar? Ya ke dalam dong, sekalian. Lo ngomongnya nyantai aja, pasti dokternya kayak gini. Loh, emang ya gimana suami lo? Yang enggak, orang saya nggak bersuami gitu kan. Kan saya kita kan Nama gue Adi Kusmaningrum, umur gue 37 tahun. Gue sebenarnya kalau mau bilang nona atau nyonya itu sebenarnya berpasangan, tapi nggak bisa dibilang nona atau nyonya karena dua-duanya perempuan pasangannya. Jadi nonya. Hari ini gue mau ke dokter SPOG, mau memeriksakan rahim. Gue baru aja dapat SMS dari temen gue yang tiba-tiba bilang, Dek, kalian pernah pap smear nggak sih?
secara kita udah umur segini gitu, karena ternyata dia ada miom. Gue adalah lesbian yang anti penetrasi. Jadi terus terang gue takut banget bahwa kalau ke ginekolog terus diperiksa-periksa gitu, terus harus dimasuk-masukin gitu, terus aduh nggak banget. Menurut gue it's a breakthrough sebenarnya gitu, dengan dia yang kayak dulu anti penetration yang menurut gue yes aja deh gitu. Ayo deg-degan ya. Kok keringetnya banyak banget, deg-degan ya? Mama pap smear, mama smear. The first enter it should be my right no? Masa barang-barang itu tahu gitu kan Eke yang merawanin duluan. Kesel. Dikit, bubun dikit. Oh iya maaf deh. Maaf lagi. Sayang. Jalan. Oh jalan. Ih gak bener. Secara udah kepalanya anti penetrasi banget gitu kan. Dengan ide itu aja gue nggak bisa gitu kan, nggak nyaman. Tapi the other side, gue tahu kesehatan reproduksi gue. Semua sudah terasa mudah. Jadi tadi kan kita masuk ke ruang dokter. Jadi aku concern dan aku ingin pap smear, ingin USG dalam. Dan dia sangat bagus ya karena kan kita tanya banyak, dia menjawab banyak hal. Itu kita mau ngambil suatu lendir di mulut rahim, deteksinya ada kanker mulut rahim. Kalau dari USG kita bisa melihat rahim. Di rahim itu kelainannya kan yang umum adalah mio. Telur kelainannya yang umum yang sebegitu gitu. Ya nggak nyaman sedikit lah kata dokternya, tapi nggak sakit. Yang penting kamu relax. Ya bilang kalau gue masih virgin. Selaput darahnya ya rusak dong. Apa dok, yang penting kan gue bisa diproduksi. Kadang kalau nggak jadi duit diborahin sih saya suruh tahanin. Ya deh, ya gitu. Enggak kok, nggak sakit-sakit banget. Bersatu melupa suram dan nasib. When do you want me to accompany you? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya. Dok, sakit Udah Mbak, udah tahu. Sakit banget. Aduh. Enggak mau duduk. Bisa. Bisa santai. Dia sangat menenangkan gitu, sangat nyaman banget deh dokternya gitu, maksudnya bagus ya, she is a good dokter buat aku. Gak apa-apa, rahimnya bagus, cuman memang nggak ada mio. Cuman memang ada masalah radang di mulut rahimnya, itu yang harus diobatin. How often sih? Berapa sering kita sebenarnya harus periksa ini regularly? Well, kalau misalnya sexually aktif paling enggak setahun sekali. Gue bilang dari om tantenya, terus generasi dia sendiri, sepupu-sepupunya itu yang udah meninggal, rata-rata meninggalnya karena kanker. Jadi dia bilang itu harus reguler, dan regulernya setahun sekali karena secara faktor genetis itu rentan terhadap kanker. Kebangkitan nasional nih, perayaan 1 abad. Tapi mau ngerokok sekarang? Belum Pak, masih panas. Belum, masih panas. Kamu pinter banget tadi. Ampun, I'm so proud of you. Tapi inget ya, kata dokternya you have to do it regularly. It's not going to be, ini kan kamu masih virgin aja sebenarnya, cuman ya nggak enak ngomongnya. It's much easier next time.
I promise you that. Kira-kira ambil sini. Ini baru selesai dandan, mau siap-siap pergi ke Bolu. Ini kita orang sekarang di puncak Gunung Bulu. Adanya kuburan Gunung Bulu itu dari pembelian pemerintah Belanda untuk penguburan golongan Tionghoa. Adanya tahun 1893. Sampai sekarang yaitu hampir 100 tahun lebih ya. Tempat kuburan ini biasa kalau bahasa Mandarin itu Yusan Yusui. Yusan Yusui ada pegunungan, ada air, ada pemohonan, ada penghijauan. Itu rasanya nyaman gitu. Jadi cocok. Ya enggak. Wong parek mbake apa araku yo. Mbak iki tak puenane double. Ya. Kok dingenane ka lho? Wis pokoke Bulu terkenal murah. Ya sedoso mbok nangsa. Wah, ya utuh ini piye iki? Oh, utuh ini kok ndak langsung main. Oh, isin. Biasanya ngisin-ngisin ya. Kenalin, nama saya Nur. Tiap malam saya kerja malam di sini. Cari duit di sini. Pelanggan saya kebanyakan dari Trenggalek, Ponorogo, Tulungagung. Blitar ya ada juga, Diri. Rata-rata ya 20 ke atas, ada yang 50 ke atas juga. Kalau anak muda kan ada yang maunya mabuk gitu. Kan orang mabuk itu kalau main agak lama. Bedanya kalau yang tua sulit untuk membangunkan gitu. Iya, sebelumnya saya pernah di lokasi Ngujang. Karena tidak bisa pulang, ya tidak mau. Kalau di sini kan bisa pulang tiap hari, bisa tahu keadaan anak-anak. Aku Udin. Kalau jadi preman, kita duduk di sini mulai 94, 14 tahun. Jadi kalau kesehariannya mbak-mbak yang kerja di sini sekitar 65 sampai 80 orang. Kalau dari umur mulai dari kisaran di atas kepala 2 ya. 20 ke atas lah, 20 sampai 40 ke atas. Bahkan 50 ke atasnya masih ada kerja di sini. Kebanyakan dari Trenggalek, dari Tulungagung sendiri, dari Blitar. Sampai cari-cari dulu. Kalau ada, kalau enggak ada ya enggak. pernah main, pasti pernah main. Enggak pernah, Mas. Oh, enggak pernah. Ya, aku enggak.
Pernah, tapi enggak sama saya, sama si Parti. Wah, itu loh. Yang dicari berarti Parti. Kalau dapat duit ya cepat pulang, kalau belum dapat duit ya malam pulangnya. Tunggu dapat duitnya. Untuk jajannya anak tiap hari, untuk makan, untuk biaya ngomong anak-anak. Kita ini harus dapat duit kalau saya pribadi. Jam 12 Nur. Jam 12 aku tentang Pak minta tak mulai sih ya. Bu, malam ini saya dapat tamu 4, penghasilannya 40.000. Untuk ongkos ojek 12, jadi uangnya tinggal 28. Kalau aku bilangnya ke anak-anak kan belum ngerti dianya, aku kerja gitu, cari duit gitu. Taunya anak-anak kerja cari duit, kok hanya nggak tahu dianya. Ya kalau aku bilang ke anak-anak bekerja di Bilka. Bilka itu supermarket. Ayo, bangun iki, bangun bangkungan iki. Ya bangun. Tekar 6 tahun belum ada, 6 tahun, 5 tahunan setengah. Tekar sekolahnya di TK 0 besar. Nopa sudah 4 tahun setengah. Dia kan masih kecil. Dia kan butuh kasih sayang ibu. Yang ikut bapaknya kan satu, yang satunya meninggal, yang satunya ikut kakak saya. Sebagai ibu ya kepikiran nggak enak, harus bagaimana, dan kan nggak bisa ngurus semuanya. Salim, kalau di sini rumah ibu yang ngasuh anak saya. Kebetulan saya seperti ibu-ibu lainnya ya mau antar jemput anak-anak. Berhubung saya ini kerja, saya tidak bisa ngantar nih. Nyongot nih. Awas. Hati-hati loh Le ya. Habis ini sekolah anak pecah batu tiap hari. Kalau tidak sekolah kan nanti kasihan anak-anak tuh. Ini ya tilo. Absen. Isin. Coba teh. Hei. Ngono lho. Cari duit. Kerja pecah batu, kiranya sudah 1 tahun. Anu jenengan usung Pak Bat, Pak. Walah. Kalau pecah batu kan bisa jaga anak-anak. Untuk sambilan kan bisa. Kalau 1 bulan saya dapatnya ya 400 gitu. Cuman gitu tok. Kalau suami aku itu dianya nikah lagi. Ya, yang hanya 1 minggu itu misalkan ngasih duit 4.000 gitu loh. Anak-anak yang ngurus saya sendiri semuanya. Tapi yang ngurusi biaya kan saya. Kulit putih dan hitam di hadapan Tuhan sama. Kalau 1 bulan saya ini pengeluaran 1.500.000. Berarti 1 hari kan 50.000. Yang 20.000 buat yang ngasuh anak-anak. Yang 20.000 buat makan. Yang 10.000 buat jajannya anak-anak. Buat jamu anak sekolah. Dari ngumpulin batu gini ya kadang ya dapat 15 timba itu sehari sampai sore. Tunggu ya sudah. Kalau ada truk masuk cari ya kita tawarin. Tapi kalau harganya tidak sama ya saya juga tidak mau. Saya perhitungkan sama ininya, no, mukulnya yang capek.
Kadang kan ada yang nawar 130 satu mobil itu, mobil pickup itu loh. Kurang sikit-sikit itu. Oh, enggak boleh. Ini kerjain lama, Mas. 1 minggu. Ya, pakai cepu ya nggak cukup. Uang 1 bulan cuma dapat duit 400.000, itu belum kongnya. Kongnya 20.000, pakai truknya itu 50.000, jadi tinggal 320. Tambahnya saya ini kerja malam, misalnya ke Bolo itu. Walaupun kerja di 2 tempat, di Bolo sama di Pecah Batu, saya tetap tidak izin nabung sebabnya untuk biaya anak-anak saja kurang. Kalau saya ngambilnya sama anak saya perempuan, kalau teman-teman saya itu kan ada yang punya kiwir, akan ada ndak juga yang ndak. Yang ndak yang ngambil sendiri, kalau yang punya kiwir yang ngambil sama kiwirnya. Mulai niki kayak naik jongkono, mendo ini kono. Kiwiran itu istilah gendaan ya, dampingannya BPS yang nggak resmi. Walaupun mbak-mbaknya yang di sini BPS yang kerja di sini itu punya suami, asli suaminya sendiri sah ya, itu tetap dia pasti mempunyai kiwiran di sini, dampingan di sini. Yang punya kiwiran itu ada 95%, yang lainnya udah lalu umur kan nggak bisa cari kiwiran, udah nggak mau kan yang kiwirannya. Bukan kayak mucikari, bilang pacar bukan, tetap sebagai gendaan ya, gendaan selingkuhan. Kalau punya kiwir dapat memuaskan semuanya, dari segi kepuasan nafsu birahi itu udah tercapai, untuk mau diajak kemana-mana oke. Aku sendiri punya kiwiran 2, 1 Mbak Ani itu sekarang kos di Rejo Agung, 1 Mbak Mini. Kalau aku marah ya sama bini aku, kalau kiwiran aku marah, biasa kita tak pakai tetap tangan yang main, brak. Sip. Sip. Ajar aku tuh. Ada lukanya, kita bawa ke dokter, kita sontekan, kita pijitkan gitu, kita suruh istirahat. Tapi kalau terus kayak gitu, akhirnya kan yang rugi aku sendiri kan. Kita tetap gimana dia sakit, pemasukan nggak ada, bikin makan nggak ada, akhirnya rogoh kantong sendiri lagi. Pakai, Pak. Kalau saya kiwiran dianya mau minta, saya tidak mau. Sebabnya anak saya tuh banyak ngurusi biaya anak-anak saja kalang kabut, apalagi ngurusin kiwir, apa cukup. Kebanyakan kiwir di sini itu mintanya sama perempuan tok. Dianya ngebohongin perempuan gitu loh, Mbak. Ya, kehidupan seperti itu saya enggak mau. Mau nih kehidupan saya itu anak-anak bisa jajan, biaya anak-anak cukup, itu maunya saya. Kalau maunya buat senang-senang, saya enggak mau. Tempat tinggal saya sama Agus ya ini. Agus itu kiwir saya. Aku di sini sudah 3 bulan. Tapi aku sudah kok senang kok kerja di sini, punya kosan sini, ada kegiatan cari batu. Sampai sekarang aku sama Agus ya lebih kurang ya 3 tahun lah situ. Belum jadi suami istri, ya cuma kumpul-kumpul gitu aja. Ini tempat tidur Mira. Aku yang itu depan pintu ya bisa nggak bisa tidur kalau berdua. Kalau aku mending di Bolo. Selain di Bolo itu susah cari uang. Karena aku di sini ya sudah senang, apalagi sudah kenal sama Agus.
tarifnya 10.000. Kalau lama, kalau tamunya nggak mau kasih tambah, kita capek sendiri. Namanya ragat sekolah anak loh Mbak. Kalau kayak Mbak Mira itu dulu kiwirannya Mas Gadut. Terus habis putus dari Mas Gadut, bikin rame-rame. Dia kan lepas dari Gadut, bikin rame-rame, semuanya pernah pakai. Habis itu udah dikenal sama Agus. Kita kan udah diem. Dulu saya pernah hubungan sama Gadut tuh lama ya, tidur di bola ada 7 bulan sama Gadut. Terus aku lari itu ngindari dia, itu enggak kuat. Dapat uang setor, mau makan aja, padahal uangku yang megang dia, minta makan. Bilang lapar aja, bilang Mas aku lapar, minta uangnya. Dikasih 2.000 sana ke warung sana gitu. Habis itu dipukul. Padahal uangku. Cewek apa? Cewek kan cuma teman tidur. Bisa mengenakan kita dong. Barang baru yang menarik ya wajahnya dong. Kita kan baru lihat kali itu doang. Kita harus melihatnya dan merasakannya. Kalau dia oke, lanjut. Istilah kerennya test drive. Kalau istilah preman sini ya, bogok. Nggak mau bayar gitu, tinggal pakai ya. Kita yang pegang di sini. Masa kita harus bayar? Kok saudaraku digitu kan? Jelas aku nggak terima. Tapi kenapa kamu kok bikin begitu? Janganlah. Di kawasan Gunung Bulu, silakan segera meninggalkan tempat. Jadi dimohon sekali lagi yang berada di kawasan Gunung Bulu ini segera meninggalkan tempat. Pak, ini kalau ben pun nyampe nih toh. Oke. Sudah sepi sana, enggak ada yang jualan, sudah ada ya. Sepi Pak Mas. Takut dia terus lari ke sawah sampai jatuh-jatuh. Kalau ada yang kena ya dibawa ke kantor polisi juga. Ya ada polisi banyak Mbak ngejar-ngejar. Basah? Basah. Sian ya. Ayo dong Mbak. Biasanya Mbak yang jatuh sih sebenarnya seperti itu Mbak Nur dulu itu sampai patah kakinya itu Mbak. 2 bulan tidak bisa jalan. Kediri tuh di sosial tuh, saya takutnya gitu. Kalau masuk sosial nanti siapa yang ngurus anak-anak? Gitu. Ya ketakutan nanti kelaparan, siapa yang biayai sekolah, gitu loh. Lebih baik lari. Kalau dengar ada polisi, saya ngumpet. Merpati putih terbang tinggi membumbung ke atas awan membawa bersih 1000 naas. Selamat jalan. Kadang kita kan nyebut mau kerja, assalamualaikum salamit Mbah, bantu-bantuin kerja, kita cari rezeki. Kadang kita kan ya dapat, yang penting kan sabar. Nunggu tempat-tempat gini semua itu pasti ada yang nunggu, cuma kita nggak tahu. Siapa tahu nanti kita pas habis main ya pipis bareng halus kita nggak tahu terus dipipisi apa nggak marah. Ini ya kampus kita buat kerja kalau malam. Ya. Kalau aku makanya di sini, kalau Mbak Mira di sana. Namanya jualan toh. Leader gitu loh misalnya. Teman-teman di sini enggak semuanya pulang, ada yang kos, ada yang enggak. Tapi teman saya ada yang di sini tinggal sudah 4 tahun. Ya siang malam pagi di sini. Tidur di sini sudah itu namanya. 14 tahun. Ya, kali satu-satu. Aku
Awas matur yen mesen omongan nantur. Aturi yen kudu marani lali. Siang tidur di sini. Tidur paling habis tidur minum ciu. Pendekar saya mabuk. Delok nang liya-liyane iki kan ora enak yup-yupe. Lah nang kene kan enak yup-yupe kan penak. Kalau manja situ loh kali. Mandi di sungai. Sungai itu ngelapan. Lek rame yo kadang yo 10. Mbak anu nih, Mbak. Dibagi yo. Aku minta yang rasa coklat. Itu coklat, Ya Mbak. rasa coklat. Enggak enak, enggak enak. Tetelo beli. Kadang-kadang laki-laki itu kan nggak mau atau dikasih kondom karena nggak enak kan gitu. Caranya gini loh, Jeng. Tapi tidak gelepotan loh. Jadi kan gini ya. Enggak. Pakai lidah jangan digigit gini. Langsung. Ambil kita. Ini yang rasa. Kalau dapat 15 tuh kadang ya 6 yang mau pakai kondom, ada yang pakai. Ya tak tanya, Mas kenapa teman kamu tuh nggak pakai kondom? Ya walaupun aku nggak punya penyakit itu kan jaga-jaga. Anak-anak muda yang banyak kan bawa penyakit itu anak-anak muda. Dari main situ ke sini, dari main ke sana ke situ, saya paksa pakai kondom. Pakai sama ndak ada bedanya, cuma tamunya yang ngerasain. Geli belanya. Ya, kayaknya pakai kondom itu yang lebih bagus pakai kondom. Kalau nggak pakai kondom takutnya ya hamil, takutnya ya kena penyakit gitu. Sepertinya pakai obat, misalnya seperti tadi, rematan tadi, pencegahannya. Khasiatnya buat mencegah, misalnya luka-luka di dalam, tuh, dalam vagina. Aku nggak pernah pakai resep, soalnya sudah biasa. Kalau saya terakhir ke dokter 4 tahun yang lalu. Kalau Gembolo itu ampicillin sama super tetra, tapi saya nggak percaya sama itu. Takutnya saya kebal kalau kena penyakit obati nanti. Batik, ampicillin, rupiah. 18 orang ya pernah juga, kalau memang rezeki. Ya tapi aku minum super tetra sama ampicillin 2 kali, aman saya. Oh saya enggak butuh lain. Kalau cuma pakai itu aku ya enggak apa-apa. Ampicillin sama super tetra itu aja. Kalau dapat tanggung banyak sebenarnya sakit, kita tahan, namanya butuh uang. Jadi tahan sakitnya, yang penting pulang nanti dibelikan obat. Tapi kemarin tuh kok merasakan panas. Habis hubungan sama laki-laki, kalau kencing itu terasa perih. Di situ tak belikan obat, sembuh. Terkerja lagi, bilang sakit lagi aku. Terus aku ngomong sama Agus itu. Aku sekarang dimasuki punyanya laki-laki 3 itu sudah merasa tidak kuat aku. Cuma tak tahan, tetap tak bikin cari uang. Namanya kita hidup di perantauan toh. Pokoknya waktu mau kencing itu terasa perih gitu loh. Terus ini enggak lagi, tadi malam tak bikin main sama dia, enggak. Enggak tahu nih nanti. Para preman di sini misalnya kalau minta duit tarian gitu misalnya. Ya kadang sok 4 kali, sok 2 kali enggak mesti. Lihat-lihat orangnya. 1.000 ada yang 2.000 gitu. Golek rokok coy. Mumpung kabeh sepi sikat. Enggak dikasih, paksa, enggak mau ngasih. Enggak usah kerja di sini. Nah, janteng kok. Per orang 2.000. Bahkan bisa mencapai 7.000, 8.000. Kalau di luar jam malam, jam 11 kan, bisa kita tarik lagi. Ada yang nggak mau ditarik 5.000 ngasih 3.000. Ada apa-apa jangan bilang ke kita. Ancamannya gitu. Kalau nggak ada mbak-mbaknya yang kerja di sini, preman-preman sini kan nggak bisa hidup. Dari mana mereka dapat? Mau minum, mau cari apa, mau cari rokok, mau cari makan. Dari mana? Kita kan harus terjun lagi ke jalan kan. Nah, kalau ada mbaknya kan enak. Itu kerja. Nggak perlu mengeluarkan terlalu banyak keringat kan.
Saya enggak tahu ya sampai kapan saya jualan badan kayak gini. Apalagi soal kiwiran. Saya enggak tahu sampai kapan. Ya pengen saya keluar dari lembah hitam kayak gini. Soalnya saya kan lulusan SD. Cuma apalagi kerja kayak gini toh. Badan saya cuma tak jual tarif 10.000. Putus asa. Awakmu njaluk mati kasarane. Awakmu ndak tanggung risiko anakmu, wong tuamu sirangmu. Ambar awakmu ning kono dosa. Mati iki gendak takdir. Awake dhewe rasa nentoni sing nentoni Gusti Allah tok, liyane wis ora iso. Sebenarnya ya capek, soalnya kan pecah batu, kalau malam kan kerja di kuburan, harus mau apa lagi, itu semua demi untuk menyuapin anak-anak, untuk menyekolahkan anak-anak. Aku tidak mau anak-anak nanti cuma tamatan SD, dan aku tidak mau anak-anak hidupnya seperti aku ini. Harapan saya supaya anakku supaya menjadi anak yang pintar dan pandai, supaya hidupnya yang lebih layak. Pernahkah kau mendengar orang berkata, kau tak boleh melakukan ini itu, hanya karena kau seorang wanita, selalu dianggap makhluk yang lemah. Pernahkah kau dilecehkan sesamamu, dianggap tak punya hak bersuara, dikucilkan dan selalu dikesampingkan, seakan tempat kita harus dibawa. Apa yang membuat kamu berpikir kalau kamu itu punya hak yang lebih? Tersenyumlah, senyumanmu indah setiap wanita. Tertawalah, jangan pernah lupa kecantikan kita. Tersenyumlah. Satu-satunya pembalap wanita di Indonesia, Alexandra Astuti Kartini, adalah wanita yang pada tahun ini Indonesia berhasil mendapatkan medali Olimpiade melalui seorang wanita bernama Susi Susanto, seperti Anggun C. Sasmi sebagai wanita Indonesia yang berhasil menembus pasar musik internasional. Kamu wanita, janganlah takut untuk bermimpi.